Seketika, di lokasi kejadian kecelakaan itu menjadi ramai. Banyak orang yang berkerumun, karena penasaran ingin mengetahui tentang kronologi kejadian itu. Beberapa orang di sana membantu evakuasi korban kecelakaan. Tidak lama kemudian, mobil ambulans pun sudah datang di lokasi kejadian. Lucy meminta ikut satu ambulans dengan Louis yang masih tidak sadarkan diri. 10 menit kemudian, akhirnya mereka sampai di Sunway Medical Center Kuala Lumpur. Louis segera dibawa masuk ke ruang operasi, karena mengalami luka yang sangat serius. Sementara itu, Lucy mendapatkan perawatan luka ringan, karena hanya beberapa luka di tangan, kaki, dan dahinya. Setelah dokter selesai merawat luka-lukanya, Lucy menuju ke tempat Louis dirawat. Lucy sedang menunggu di depan pintu ruang operasi. Dia berdiri mondar-mandir sambil menggigiti kuku jari-jarinya dengan sangat gelisah. Dia menerka-nerka kondisi Louis setelah mengalami kecelakaan. Lucy sungguh berharap, keberuntungan sekali lagi berpihak kepadanya. 1 jam kemudian, seorang wanita keluar dari ruangan operasi. "Nona, apakah Anda keluarga pasien di dalam?" tanya perawat itu. Iya, betul, saya tunangannya." Lucy mengambil kesempatan untuk mengambil alih kuasa atas Louis. "Ini ponsel dan beberapa barang milik pasien Louis. Silahkan Nona ikut saya, karena dokter ingin bertemu." "Baiklah." Lucy menerima ponsel dan beberapa barang milik Louis. Kemudian, Lucy mengikuti langkah perawat itu yang sedang menuju ke ruangan dokter. Kemudian, perawat itu mempersilahkan Lucy masuk dan duduk untuk menunggu dokter itu datang. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya itu masuk ke dalam ruangan dari arah pintu samping. "Selamat sore Nona. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya adalah dokter yang sedang menangani pasien Louis. Kalau boleh tahu, Anda siapanya dari pasien?" tanya dokter tersebut untuk memastikan. Saya tunangannya dok." "Oh. Lalu, di mana keluarga pasien Louis?" "Kak Lisa. Kakaknya sedang berada di luar negeri. Jadi, keluarganya sepenuhnya mengizinkan saya untuk mengurus Louis. Oleh karena itu, dokter bisa percayakan pasien Louis kepada saya," ucap Lucy mencoba meyakinkan dokter. "Baiklah. Jadi begini. Kecelakaan itu telah mengakibatkan benturan yang merusak otaknya secara langsung. Benturan itu menyebabkan reaksi inflamasi yang hebat, dan meningkatnya volume darah yang ada di dalam rongga otak si pasien. Dan itu terus berproses, sehingga menyebabkan kerusakan pada otaknya. Padahal pada bagian ini sangatlah penting, agar pasien bisa mendapatkan kesadarannya kembali. Karena di bagian ini untuk mengatur pernapasan, dan denyut jantungnya," ucap Dr. Faisal menjelaskan kepada Lucy. Lucy terkejut setelah mendengar semua penjelasan dari dokter itu. Ternyata sangat begitu parah luka yang dialami Louis. Batin Lucy dalam hati. "Sejauh pemeriksaan yang sudah saya lakukan, tingkat kesadaran pasien sekarang sudah mulai agak membaik. Namun, keadaannya itu bisa saja tiba-tiba menjadi memburuk. Karena masih terjadi perdarahan di dalam kepalanya. Apakah pasien akan hilang ingatan?" Lucy tidak sabar, dan keserakahannya semakin menjadi. "Itu bisa saja terjadi. Tapi, sejauh ini pasien belum menunjukkan tanda-tanda kehilangan ingatan. Anda harus bersyukur, karena pasien masih mengingat dan memanggil terus nama Anda, Winda, sebelum saya melakukan operasi." Lucy hanya tersenyum dengan senyuman yang dipaksakan di bibirnya. Hatinya perih mendengar ucapan dari dokter itu. "Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah saraf-saraf pada tulang belakangnya masih berfungsi dengan baik. Saya akan segera mengabari Anda jika hasilnya sudah keluar," jelas Dr. Faisal. "Baiklah. Terima kasih dokter." Sementara itu, di Kalia. Sementara itu, Nico masih setia menunggu Tuan Louis di bandara. Dia terus melihat jam di tangannya, dan terus menghubungi nomor Louis. Namun, hasilnya tetap sama. Masih tidak ada jawaban dari ponsel Louis. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya ponsel Nico berbunyi. Kemudian, Nico langsung mengambil dan melihat ponselnya. Ternyata, Louis yang mengirim pesan kepada Nico. "Pulanglah, dan kerjakan urusan bisnis yang berada di Yogyakarta. Aku masih ada urusan di sini," isi pesan dari Louis. "Baiklah. Apa Tuan baik-baik saja?" ucap Nico untuk memastikan.
Karena tuannya itu sangat sulit dihubungi setelah menelpon siang tadi. Tidak usah banyak tanya. Lakukan saja perintahku. Baiklah tuan. Maafkan saya. Nico semakin curiga dengan bahasa pesan dari Louis yang tidak seperti biasanya. Kemudian, Lucy menekan nomor yang baru-baru saja Louis hubungi. Dia menelpon papinya untuk mengirim bodyguard, dan menceritakan kejadian kecelakaan yang dialaminya bersama Louis siang tadi. Lucy juga meminta papinya, agar merahasiakan kejadian ini dari keluarga Adijaya. Sayang, jangan menjadi egois seperti ini. Merahasiakan dari keluarga Adijaya, hanya akan menimbulkan masalah baru untukmu. Berhentilah memaksakan kehendakmu. Nasihat Tuan Jonas kepada putrinya. Papi, please. Beri Lucy kesempatan untuk memiliki Louis. Lucy sangat mencintai Louis. Lucy janji, tidak akan meminta apapun lagi kepada papi. Lucy hanya ingin berada di samping Louis. Lucy mohon, kali ini saja kabulkan permintaan Lucy. Lucy mulai mengeluarkan air mata dramanya untuk meraih simpati orang tuanya. Hah, baiklah. Tapi papi akan tetap mengawasimu, dan memberitahu keluarga Adijaya yang sebenarnya jika kondisi Louis semakin memburuk. Ingat sayang. Jangan pernah melakukan hal yang bodoh, karena kamu bisa terjerat dengan hukum pidana. Tuan Jonas memperingatkan putri tunggalnya yang selalu melakukan hal yang bodoh, demi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Iya. Papi tenang saja. Ucap Lucy tersenyum puas. Lucy tertawa kegirangan setelah menelpon papinya. Dua masalah sudah teratasi. Sekarang tinggal memikirkan rencana selanjutnya. Gumam Lucy. Kemudian, Lucy mengambil ponsel Louis, dan mengirim pesan kepada seseorang yang ada di ponselnya. Sekarang, waktunya giliranmu. Bibir tipis Lucy berubah seketika. Senyum liciknya terlukis jelas di wajah cantiknya. Sekarang tinggal menyingkirkan wanita pengganggu. Batin Lucy dalam hati. Lucy meraih ponsel Louis, dan mulai melancarkan aksinya. Dia melakukan satu persatu rencananya dengan rapi, agar tidak mudah untuk dicurigai. Namun, Lucy sudah melupakan satu hal sepandai-pandainya dia menyembunyikan bangkai, cepat atau lambat, pasti akan tercium bau busuknya. Piar. Tiba-tiba, gelas yang dipegang oleh Winda itu terlepas dari genggamannya. Tangan kanannya memegangi debaran jantungnya yang memburu dengan cepat. Semoga kamu baik-baik saja sayang. Gumam Winda dalam hati. Kamu tidak apa-apa? Ari mendekati Winda yang masih berdiri mematung di sekitar serpihan gelas. Seketika itu, Winda tersentak dari lamunannya. Ah, aku baik-baik saja. Kemudian, Winda mulai membersihkan serpihan-serpihan gelas yang tercecer di lantai itu. Biar aku saja, kamu duduklah. Ucap Ari dengan penuh perhatian. Ari menggantikan Winda membersihkan serpihan gelas di lantai itu, dan membuatkan secangkir cappuccino hangat untuk Winda. Ini, minumlah dulu. Biar suasana hatimu membaik. Ari menaruhnya di meja depan tempat duduk Winda. Terima kasih. Ada apa denganmu? Dari tadi aku lihat, kamu banyak melamun. Ari melihat Winda yang masih melamun tanpa memberikan respon kepadanya. Apakah kekasih baru memulai menyakitimu? Tanya Ari dengan rasa penasaran. Mendengar kata-kata dari mulut Ari, kemudian Winda meletakkan kembali cangkirnya itu di meja. Dia tidak jadi meminumnya. Maaf. Itu bukan urusanmu. Dan aku tidak perlu berbagi cerita denganmu. Ucap Winda sambil berdiri dari kursinya, dan meninggalkan Ari sendirian di dapur karyawan Departemen IGD. Di departemen itu, para perawat sedang berkumpul di ruangan dokter. Kepala perawat itu terlihat sedang duduk di samping Dr. Vian. Winda berdiri di antara perawat-perawat lain yang berjajar rapi di depan Dr. Vian. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Winda bertanya-tanya dalam hati. Terima kasih kepada semua rekan-rekan, karena sudah mau hadir di sini, ucap Dr. Vian membuka pengumuman. Saya mengumpulkan kalian semua di sini, untuk memberitahukan, bahwa kondisi kesehatan Dr. Dirga saat ini semakin memburuk. Saya berharap, rekan-rekan semuanya berkenan untuk bersama-sama mendoakan, agar Dr. Dirga diberi keajaiban, dan bisa segera sembuh. Sehingga dapat bekerja bersama kita lagi di sini. Ucap Dr. Vian yang terlihat begitu sedih.
Mari kita menundukkan kepala, dan mulai mendoakan yang terbaik untuk kesehatan Dr. Dirga. Kepala perawat mulai menundukkan kepala, dan diikuti oleh semua staf di rumah sakit itu. Berdoa selesai. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Silakan untuk melanjutkan pekerjaan kalian masing-masing. Ucap Ibu Sukmawati kepala perawat untuk membubarkan meeting pada waktu itu. Setelah beberapa saat, Winda melihat Risa yang sedang berjalan keluar. Karena penasaran, akhirnya Winda mendekati Risa. Mungkin saja Risa bisa memberikan info yang dia cari. "Sa, sebenarnya Dr. Dirga itu sakit apa sih?" tanya Winda sambil berjalan di samping Risa. Aku juga kurang tahu pasti sih. Tapi, ada yang bilang kalau Dr. Dirga itu sudah punya penyakit jantung bawaan dari kecil. Pantas saja, kan dia terlihat paling putih di antara para pria. Ternyata karena dia pucat, jelas Risa kepada Winda. "Oh, begitu ya." Winda merasa kasihan kepada dokter itu. Namun, Winda juga merasa kagum kepada Dr. Dirga. Karena, walaupun dia sedang sakit, tapi dia punya semangat hidup yang tinggi, dan bahkan sampai menjadi dokter. Sayang sekali kan? Pria setampan itu, sudah kaya, keren, dan juga baik hati seperti Dr. Dirga, ternyata berumur pendek. Ucap Risa mulai menyerucus seperti kerupuk yang habis digoreng. Jangan bicara seperti itu, Sa. Semoga masih ada harapan untuk Dr. Dirga, ucap Winda mengakhiri pembicaraannya dengan si ratu gosip, agar tidak menjalar kemana-mana. Beberapa saat kemudian, ponsel Winda berbunyi. Winda melihat ponselnya, ternyata ada pesan dari Louis. "Mulai sekarang, kamu harus belajar melupakanku. Aku sudah memutuskan untuk bersama Lucy. Aku harap, kamu bisa menerima keputusanku. Satu hal lagi. Jangan pernah menghubungi aku lagi." Winda membaca pesan dari Louis. Hahaha. Apa-apaan ini? Kamu pasti mau mengerjai aku lagi. Dasar. Oke. Aku akan ikuti permainanmu, sayang. Celetuk Winda yang masih tersenyum-senyum sambil memasukkan ponselnya ke dalam saku. Di Rumah Sakit Sunway Medical Center Kuala Lumpur, Lucy sedang berjalan memasuki ruang rawat inap Louis. Saat akan memasuki di pintu kamarnya, betapa terkejutnya Lucy. Karena di dalam kamar itu, ada Nico yang sedang duduk di samping ranjang Louis. Dengan mulut mengagah tidak percaya, akhirnya Lucy membuka suara di kamar itu. "Bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukankah Louis sudah menyuruhmu untuk pulang ke Yogyakarta?" Ucap Lucy dengan nada khawatir, terkejut, dan kesal yang bercampur aduk menjadi satu. Mendengar ada suara di pintu kamarnya, Nico dan Louis pun menoleh ke arah Lucy. Kemudian, Nico balik bertanya kepada Lucy. "Dari mana Nona Lucy tahu kalau Tuan Muda Louis menyuruhku pulang ke Yogyakarta?" Sedangkan Tuan Muda Louis pun tidak pernah merasa mengirim pesan itu. Karena Tuan Muda telah kehilangan ponselnya setelah kecelakaan tadi siang. "Louis, kenapa kamu kelihatan begitu sehat? Apakah kepalamu sudah tidak apa-apa?" Syukurlah kalau begitu. Aku ikut senang melihatmu sudah kembali sehat." Ucap Lucy mengalihkan pembicaraan, agar tidak ketahuan kalau dia yang sedang menyimpan ponsel Louis. Sudahlah Nona. Cukup untuk sandiwaranya. Kami sudah tahu kalau Nona Lucy yang menyimpan ponsel Tuan Muda Louis. Ucap Nico dengan geram. Karena perawat yang memberikan ponsel Tuan Muda Louis kepada Nona, sudah menceritakan semuanya kepada kami. Satu lagi. Nona pasti merasa penasaran bukan? Kenapa saya bisa ada di sini? Semua itu, karena akibat kecerobohan Nona sendiri yang sudah memakai ponsel Tuan Muda, sehingga saya bisa ada di sini. Terima kasih sudah membiarkan ponsel Tuan Muda tetap dalam keadaan menyala. Karena ponsel saya, otomatis terhubung dengan pengatur berbagi lokasi dengan ponsel Tuan Muda Louis. Nico sudah tidak bisa menahan dirinya lagi atas perbuatan wanita licik yang ada di depannya itu. "Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku?" teriak Lucy semakin marah, karena telah menahan malu atas kejahatannya yang sudah terbongkar.